Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 28 Agustus 2025, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Dan juga kalau bisa, pencet tombol thanks-nya di bawah. Oke? Nah, langsung aja untuk analisa hari ini. Yeay gitu kan. Nah, jadi kalau ada yang ambil posisi buy kemarin sekitaran harga 75, seperti yang sudah saya bilang itu kan, kalau ada yang mau ambil buy sekitaran 75, pokoknya kisaran kotak, bukan kotak, lingkaran kuning di sini ya. Kalau ada yang ambil buy di sini, kalian bisa buy dengan target. Sebenarnya saya tidak mengharapkan market itu terlalu tinggi. Saya pribadi ada buy, cuman saya tidak tinggi sekali ambil buy-nya. Saya ada buy di sekitaran 75. Setelah ini di tes berkali-kali, saya ada ambil buy, tapi TP saya cuma ambil 100 pip aja sampai di 85. Dan saya extend sedikit sampai di 90, dan kenanya ini ternyata di tadi malam ya, dini hari. Udah sih itu aja, dan saya juga ngambilnya nggak banyak ini karena sekali lagi saya belum bisa untuk apakah ini sudah bisa valid menjadi swing atau tidak, itu sih ya. Karena sekali lagi kemarin saya kan ada nanya di kolom komentar, apakah ini prefer ngelihatnya sebagai channel atau descending wedge, triangle dan sebagainya. Rata-rata kalian itu pada saat video kemarin itu ada lah yang ngebantu ya. Ada yang dibilang ini adalah ascending channel, kemudian ini adalah bearish channel ya. Ada juga yang bilang ini potensi bearish channel, ada yang juga bilang potensi rising wedge. Well, ya memang ini saya masih agak ragu juga sih sebenarnya ya. Karena kalau pakai teori yang textbook ya, ketika ada suatu market bergerak naik seperti yang sudah saya bilang kemarin, ini yang saya tahu ya. Ketika marketnya bergerak naik kenceng, kemudian di tengah-tengah perjalanan naiknya itu terdapat suatu channel yang dimana ini artiannya adalah marketnya sudah mulai melambat. Nah, ketika sudah mulai melambat terdapat channel seperti ini lebih prefer nanti marketnya itu justru bisa turun kenceng. Saya worry-nya sih seperti itu. Nah, apakah ini beneran sebagai bearish channel ataupun yang ada yang bilang kemarin sebagai wedge? Coba kita lihat secara lebih presisi ya. Nah, untuk hari ini secara news tadi malam kita tidak ada apapun juga. Kemudian nanti malam kita ada yang namanya preliminary GDP di kuartal ke sekarang bulan Agustus, berarti di kuartal ketiga sih seharusnya ya. Coba kita cek. Hari Kamis tanggal 28 ini GDP growth kuartal kedua estimasinya. Ini estimasinya untuk GDP growth rate nanti malam adalah buset gede banget ya. Dari minus 0,5 ke 3,1. Ini kan GDP growth rate-nya kan di 3% kemarin ya. Nah, ini kan diestimasi nanti malam adalah dari minus 0,5 ke 3,1%. Kalau ini sesuai nanti malam keluarnya sekitaran sini ya, di kuartal kedua 2025 estimasinya, maka ini bisa meningkatkan yang namanya data dari data USD itu sendiri justru. Dan kemudian Powell bakal dapat kata-kata lagi dari Trump bakal ngoceh lagi sih sepertinya ini ya, dengan data preliminary di GDP di sini. Jadi ya kita akan lihat aja lah ya. Kalau memang ini keluarnya nanti di atas, ini kan forecastnya 3 dan 3,1. Sebentar, ini kok kayaknya ada yang aneh ya. Untuk GDP nanti, oh ini kayaknya salah sih ya. Ini GDP-nya kan 3, potensi 3,1. Ini kenapa minus ya? Kayaknya ada yang salah sih. Kalau dari Forex Factory itu juga sama nih. Ini dari 3 ke 3,1. Kemudian dari sini, dari investing GDP-nya, oh ini sama nih, minus 0,5 ke 3%. Nah ini masih yang mana ini yang benar ya? Data Forex Factory, investing, financial juice atau trading economic. Nah ini sedikit dilema nih ya. Yang penting sih nanti malam diperkirakan dari segi GDP diperkirakan naik ya. Kemudian nanti malam
Selain itu kita juga ada yang namanya data tingkat pengangguran mingguan seperti biasa, ya diperkirakan akan turun dari 235 ke 230. Kemudian ada core PCE prices kuartal kedua diperkirakan akan turun. Kemudian PCE prices diperkirakan akan turun, sedangkan pending home sales di sini diperkirakan akan naik. Dari segi rumah sih seharusnya entah kenapa dari kemarin itu new home sales dan sekarang ini pending home sales kok diperkirakan bagus semua. Nah, ini sih ya. Jadi kalau ini semuanya bagus, ini justru bisa menguatkan USD, berarti benar kita bisa melihat yang namanya penurunan untuk di XAU/USD. Cuma kita perlu lihat juga ya, GDP sih yang lebih kita lihat nanti malam. GDP dan juga kalau kalian lihat juga boleh dari tingkat pengangguran mingguan di sini. Ya. Jadi seperti itu. Itu aja sih untuk nanti malam gininya newsnya. Untuk Trump nanti ngomong saya rasa tidak ada. Ya, tidak ada untuk update dari tarif, kemudian tentang pemecatan gubernur bank sentralnya di Amerika itu ya. Sementara sih tidak ada update yang gimana-gimana sih ya sementara ini. Jadi kalau dilihat apakah kemarin malam korelasinya itu intact lagi ya, karena kalau kemarin ini kan saya udah bilang di hari Rabu kenaikan gold yang naik sampai 3393 itu saya udah bilang itu korelasinya tidak masuk ya, korelasi tidak masuk. Nah, kalau dilihat tadi malam saya rasa ini sudah mulai ada korelasinya, karena kalau kalian lihat ini kan goldnya bergerak naik dari jam 10 malam. Kalau kalian lihat juga indeks dolarnya jam 10 malam itu drop ya. Nah, ini sedikit make sense ya. Jam 10, jam 11, jam 12 ini langsung instant drop indeks dolarnya. Kemudian diikuti juga oleh US 10-year yield. Nah, ini kan sama-sama turun nih. Ya, ini berarti ada korelasinya. Sedangkan dari segi currency kita bisa lihat GU naik, EU juga sama-sama naik. Nah, kalau dilihat dari Nasdaq ya ini tidak ada tidak ada korelasi, karena sekali lagi ini korelasi sekarang dihadapkan adalah indeks dolar dan juga US 10-year yield. Karena kalau kemarin di hari Rabu itu kan di hari Selasa itu kan nggak masuk semua ya. Indeks dolar kemana, US 10-year yield kemana, gold kemana, dan semua asetnya tiba-tiba nggak masuk gitu kan. Sehingga kenaikan gold kemarin langsung turun. Jadi kenaikan gold dari hari Selasa jam 10 malam dari harga 3375 ibaratnya kenaikan malam hari di hari Selasa itu langsung tertutup di pagi hari sampai siangnya. Jadi kalian bisa lihat ini langsung bulat ya, langsung V-shape ke bawah seperti ini. Jadi ibaratnya kenaikan di sini langsung habis sama penurunannya di sini. Makanya kemudian dari siang sampai sore ini marketnya bergerak sideways lagi. Nah, kalau sekarang apakah ini sudah normal lagi korelasinya? Sementara ini sih normal, cuman nggak tahu deh apakah sudah mulai normal kembali 100% atau itu hanya ya batasan-batasan normal aja gitu kan. Oke, sekarang kita cek dari segi daily. Nah, dari segi daily kalau kita lihat sekarang, ingat ya, kita masih punya area kutukan di 3400. Ya. Kita masih punya area kutukan di harga 3400. Berapapun itu. Ya, tidak peduli kita melihat area sebelah kiri, kita tidak peduli melihat yang namanya supply demand, resistance dan sebagainya. Pokoknya selama harga kena 3400, harga langsung drop. Itulah yang saya katakan sebagai kutukan area 3400. Ya, even itu adalah area kutukan mendekati 3400. Karena kalau berdasarkan historinya ya, kita tidak ngelihat dari tanggal 21 April, kita ngelihat dari tanggal 3 Juni. Kalian bisa lihat tertinggi di bulan Juni adalah 3392. Kemudian apa? Dia drop. Berusaha naik lagi sampai di berapa? 3403, kena 3400 sedikit, langsung turun. Oke. Kemudian kita ambil lagi di 16 Juni. 16 Juni ketika dia sudah meninggalkan 3400, dia berusaha naik lagi ke 3402, besoknya turun. Besoknya ini ketika naik lagi sampai 3400, turun lagi. Di tanggal 23 Juni berusaha naik sampai 3394, besoknya langsung turun ekstrim, ya kan?
Kemudian ini sudah kita bisa hiraukan di sini ya kan. Ini karena kencang sekali. Nah, kemudian kemarin pada saat 7 Agustus kita bisa lihat 3402 berhenti. 3407 berhenti doji. Kemudian besoknya di tanggal 3404 marketnya langsung turun ke bawah. Jadi ibaratnya kita itu beneran area 3400 dan mendekati 3400 adalah beneran menjadi angka keramat. Ini kemarin hampir dipatahkan angka keramatnya di sini ya, area keramatnya. Di 7, 8 dan 11 Agustus. Ini hampir dipatahkan, hanya saja ini terjadi di hari Kamis dan hari Jumat ya kan. Karena kalau seandainya ini terjadi di hari Senin, Selasa, atau nggak Selasa, Rabu, ini bisa berbeda ceritanya. Jadi secara waktu ini hampir dipatahkan kutukannya lah bahasanya ya. Ini di hari Kamis tanggal 7 Agustus sampai 3401, di hari Jumat dia sampai 3407. Itu sudah 2 hari sebenarnya. Tapi problemnya 2 hari ini adalah hari Jumat ya. Bukan hari Rabu ataupun bukan hari Kamis dan bukan juga hari Senin gitu kan. Beda cerita. Jadi besoknya tanggal 11 pembukaan market langsung dare ke bawah ya. Sering sekali. Dan sekarang kalau dilihat ini tadi pagi harga naik sampai 3399 mendekati 3400 lagi ya. Kemudian marketnya langsung tiba-tiba turun. Sudah turun sejauh 100 pip lebih. Ya, sudah turun sampai 118 pip sekarang. Nah, apakah dengan demikian kalian mau instan ambil posisi sell dengan demikian? Sekali lagi, structure di sini itu sebenarnya masih bullish, tapi kalau garis besarnya ini masih dalam kondisi sideways ya. Ini tetap tidak menjadi perubahan sih sebenarnya. Kemudian dari segi daily. Ya, kemarin sudah saya infokan dari segi RSI, kalian bisa tarik garis horizontal untuk RSI. Tidak pernah satupun harga melewati RSI 60, bahkan tertinggi adalah 62. Ketika harga berusaha naik sampai ngelewatin RSI 60, kemudian diturunin. Berusaha naik, turun lagi, berusaha naik, turun lagi. Jadi makanya saya di sini saya masih ragu apakah di sini benar sudah bisa dikatakan buy banget atau enggak, ini beneran cukup sulit ya, beneran cukup sulit. Kalau dari segi daily ya tetap kita sudah yang namanya sudah change of character ya kan. Di sini sudah change of characternya ya kan. Di sini sudah change of character, kemudian di sini sudah change of character juga. Jadi dan change of characternya pun sudah dites keduanya ya. Mau yang pertama di sini ini sudah dites, kemudian kalau yang versi kedua ini juga sudah dites kemudian naik ya kan. Nah, jadi otomatis di sini dari segi daily kalau dilihat apakah ada fair value gap ya cuma ini doang satu gitu kan. Ini doang satu fair value gapnya. Kalau yang di atas sudah nggak ada. Kemarin juga saya udah bilang kalau di sini bisa dijadikan sebagai order block ya bisa juga. Ini pas juga kena kemudian marketnya mental naik. Nah sekarang kalau dilihat dari segi daily memang ini adalah marketnya bullish, hanya saja high terakhir tertinggi yang ada di 3407 ini belum dilewatin ya, di harga 3407,35. Jadi kalau dibilang apakah ini sudah pure kita beneran bearish banget gitu kan, sementara ini bullish banget, sementara ini sih masih 50-50. Apakah di sini kita sudah mulai berubah menjadi bearish, sementara ini juga belum ya. Dari segi stokastiknya ini menganga ke atas dengan jarak yang cukup lebar, tetapi permasalahannya adalah RSI yang tidak mau ngangkat di atas 60, bahkan di atas 62 juga enggak. Jadi kalau momentumnya justru ke bawah dan secara nanti powernya itu ngecross ke bawah, skenario terburuk adalah ini bisa lanjut turun lagi. Sampai mana turunnya? Kemungkinan sampai 3350. Ya, sekali lagi, bukannya saya mau nakut-nakutin, cuman historicalnya adalah sekali lagi kita punya angka keramat di 3400, area kutukan di 3400. Kalau dilihat dari segi daily RSI ini untuk sekarang tidak bisa ngangkat di atas 60, jadi masih susah kalau mau ambil buy. Nge-sell pun kalau dilihat palingan tipis-tipis aja karena sekali lagi strukturnya itu masih bullish.
Jadi seperti itu. Kalau kalian ingin ambil buy, tentu aja tidak mungkin kalian nge-buy di area ini. Ya, saya pribadi pun kemarin nge-buy di 75, saya juga nggak extend sampai 3400, saya nggak pengen. Ya, palingannya cuma kemarin sampai di 85, bahkan sampai di 90, udah itu aja selesai gitu kan. Untuk sekarang apakah saya mau ambil buy lagi? Kayaknya untuk hari ini saya skip deh ya. Karena sekali lagi saya worry-nya ini di time frame H4 seperti yang sudah saya gambar kemarin dan teman-teman infokan di sini, kemungkinan adalah channel ataupun wedge gitu kan ya. Pertama kita coba cek apakah ini memang pure sebagai channelnya. Oke. Jika dilihat ini marketnya itu selalu respect bagian bawah. Oke, ini sekarang saya stand sedikit. Nah ya, kemudian ini bagian atas saya taruh di sini. Nah, kalian bisa lihat ini marketnya masih intact banget, masih rapi sekali di dalam pergerakan channel seperti ini. Kalau yang bilang kemarin itu ada seperti ascending channel, bisa aja sih, cuman saya lupa sih teori ascending channel itu seperti apa. Kemudian ada juga yang bilang ini sebagai rising wedge. Saya rasa sih rising wedge-nya agak maksa ya. Karena kalau rising wedge kan seharusnya bentuknya begini ya, begini dan begini ya. Intinya ujungnya itu harus lancip ya. Entah ketemunya di mana, mau di sini, mau di ujung banget. At least dia itu membuat higher low, kemudian membuat higher high, tetapi higher high-nya itu tidak terlalu tinggi ya. Nah, coba sekarang kita gambar ya di H4 di sini. Kalau H4 ditarik yang bawahnya benar ya, untuk yang bagian bawah benar. Jadi kalau kalian mau hiraukan ini channel ataupun apa, trendline ini bisa kalian pakai. Ya, trendline ini bisa dipakai. Oke. Trendline, kemudian kalau bagian atas sekarang apakah ini wedge? Kalau dibilang ini wedge, saya rasa enggak sih ya. Saya pribadi ngelihat ini wedge kayaknya enggak deh ya. Kayaknya sih ini bukan wedge ya. Sepertinya ini bukan wedge. Mungkin lebih ke channel aja sih ya. Ini lebih ke channel. Kalau kalian nggak mau lihat channelnya, kalian bisa pakai trendline yang di bawah aja. Nah, dengan demikian, kalau memang ini adalah bearish channel, maka jika seandainya marketnya break di bawah channel, maka target terakhir yang bisa kena adalah sampai tadi 3350. Berarti kalau sekarang dilihat, jika dia break channel, maka otomatis secara H4 market harus tutup di bawah valid resistance become supportnya yang ada di 3375 di sini. Dia break di sini, dia bisa retest dari channel ataupun retest 75, 78 ya, sekitaran sana. Nanti kemungkinan besar dia bisa lanjut turun sampai 3350. Ya, karena kalau dilihat ini kan besaran dari channelnya adalah sebesar ini ya. Sebesar 200 pip. Jadi kalau dia break ke bawah, jadi 200 pipnya adalah ya hampir 3350 ya. Ini 3352 tuh. Sampai ujung dari juga shadow-nya pada saat di hari Selasa kemarin. Pada saat Trump ngomong gitu kan. Bisa sampai sana. Jadi kalau ada yang mau ngambil sell, lebih prefer saya sarankan kalau ini break dari channelnya aja. Itu. Ya, sekali lagi ini adalah saran yang kalau kalian mau ikuti boleh ya. Kalau dilihat dari segi H4, kemarin saya udah bilang juga kalau secara H4 ini marketnya bisa bertahan selama 1 hari 16 jam, kemungkinannya marketnya bisa untuk koreksi ke bawah. Contohnya itu kayak kemarin di sini. Ya, ini kan cukup lumayan ke bawah, jadi koreksinya ini bisa lanjut ke bawah. Secara H4 sih belum kelihatan terjadi divergent. Cuman jika ini nge-cross ke bawah, ini kita masih H4 masih running ya. Jika H4 nge-cross ke bawah dan diikuti oleh RSI yang turun di bawah 50 ataupun turun di bawah 60 aja ya. Ini bisa terjadi potensi yang namanya bearish divergent. Dia ngebuat naik, ini ngebuat turun, dan secara RSI dia bisa turun juga. Jadi dengan demikian ini bisa menjadi yang namanya pola divergent. Jadi kalau kalian ngelihat pola bearish divergent kemudian langsung entry sell, silahkan.
Tapi kalau saya pribadi kalau mau nge-sell, saya rasa saya pribadi ya, saya perlu konfirmasi lagi satu, yaitu tadi break channel. Ketika break channelnya kelar, udah itu bisa langsung bubar menurut saya. Jadi lebih safety kalau kalian mau ambil sell adalah ketika structure dari channelnya itu lewat dan otomatis secara H4 bakal terjadi yang namanya change of character. Change of character akan terjadi ketika market itu break di bawah 3373. Otomatis ini juga adalah resistance become supportnya yang valid dari segi time frame H4. Ya, jadi kalau ini break, ini bakal menjadi yang namanya change of character. Jadi kalau mau konfirmasi pertama, ya udah kalian cuma ngeliat sebagai indikator sebagai bearish divergence. Kalau mau konfirmasi kedua adalah tadi channelnya wajib di break dan konfirmasi ketiga terjadi yang namanya change of character di time frame H4. Memang ini cukup besar time frame H4, berarti kalian harus at least mungkin trade-nya ya 8 jam ya, 8 jam ataupun lebih. Ataupun 12 jam ya, tergantung ini channelnya bakal di break atau enggak gitu kan ke bawah. Kalau kalian mau ambil sell lebih baik seperti itu. Ketika ada 3 combo untuk nge-sell, maka 3350 kemungkinan besar bisa kena. Ya, 3375 lewat, bearish channelnya lewat, kemudian tadi bearish divergence-nya jadi, udah itu bisa lanjut drop ke bawah. Kenapa saya katakan bisa kemungkinan drop ke bawah? Secara H4 di sini ibaratnya kayak ngebuat trendline liquidity ya. Hanya saja ini satu ekor nih error ya. Jam 6 pagi di sini di hari Selasa kemarin ini ada shadow ke bawah dan shadow atas, ini ibaratnya kayak bikin satu candle error, itu aja sih. Ya. Jadi kalau mau bahasa kasarnya ini marketnya ngebuat trendline liquidity dari sini sampai sini, dari 3359 sampai 3373. Dia break ke bawah kayak gini kenceng, dia retest channel kayak tadi, ataupun dia naik hanya untuk mengambil koreksi, ini bisa lanjut turun. Kalau market ngelihat ini sebagai ekor yang wajib diisi, maka ya udah turunnya bisa sampai 3352, mentok sampai 3350 kayak begini. Bisa. Ya, bisa seperti itu. Kalau dilihat dari segi time frame H1 ya, kalau dilihat dari segi time frame H1 secara H1 ingat ya, ini 85 ini kayak 85 ini saya delete aja dah ya. Ini kayaknya terlalu biasnya agak susah. Mending langsung aja di 3401 ya. Dan clear kita bisa melihat 75 sebagai validnya ya. Untuk di time frame H1 memang di sini ada yang namanya ya OB, kemudian demand ya, kalian bisa sebut demand, kalian sebut OB, ya, bebas lah apapun itu ya. Yang penting ini areanya. Memang ini area cukup besar dari 84 sampai 75. Memang ini gede banget ya kan. Ini gedenya luar biasa. Jadi kalau ada yang mau ambil posisi buy sekitaran sini boleh. Otomatis stop lossnya wajib di bawah 75 karena sekarang kita punya 2 valid support yang sudah dites berulang kali. Ya kan saya delete dulu. Di sini di sini adalah 1 valid supportnya dan di sini adalah 1 valid supportnya. Mepet ya di sini. Secara time frame H1. Mana ini valid supportnya ya. Di sini valid support di 73 dan di sini ada valid support di 71. Dan di sini kalau kalian lihat valid supportnya pun ngebuat yang bahasanya adalah equal low. Low-nya banyak sekali ya. Di sini low yang tadi malam terbentuk ya, dari siang sampai malam. Kemudian low yang ada di hari Selasa. Jadi kalau ini marketnya lebih prefer untuk ngambil dan ngebabat semua equal low yang ada di hari Rabu dan di hari Selasa, maka itu akan intact yang namanya dengan H4 tadi. Ya, jadi potensialnya adalah ini bisa di drop kencang ya, diambil semua equal low kena, kemudian dia retest naik. Nah, ketika kalian mau ada ambil sell sekitaran sini nanti ketika retest selesai, kalian bisa lanjut nge-sell dengan target yang kayak tadi. Ya, sampai 3350. Bisa sampai untuk low yang ada di sini. Ya. Equal low yang ada di sini, 2 low yang di sini. Potensialnya bisa sampai sini loh ya.
Jadi kalau ada yang mau ambil sell, sebaiknya jangan terburu-buru dulu. Biarkan ini diambil, biarkan ini diambil. Karena saya rasa kalau ini diambil dan ini diambil, marketnya nge-spike naik. Nah, ketika nge-spike naik, kalian nanti lihat konfirmasinya, baru nanti ambil posisi sell. Seperti itu. Kalau mau nge-buy, ya udah boleh nge-buy. Karena sekali lagi H1 ini masih bullish ya. Whatever it takes, ini H1 masih bullish. H4 masih bullish. Semua time frame bullish. Ya, kayaknya sih M5 enggak ya. Kalau time frame kecil tuh beda cerita ya. Kita ngelihat dari M30 minimal ya. M30 atau enggak H1 lah. Oke, H1 ya. H1 tetap ini bullish, tidak ada perubahan apapun. Ya, dari sini high, kemudian di sini adalah low, di sini adalah high, di sini adalah low, di sini adalah high, di sini membuat inducement ya, seperti yang sudah saya bilang kemarin. Jika dia ngebreak ini tapi dia ngebreak di sini, maka ini otomatis bakal berubah menjadi inducement. Di sini marketnya melakukan break of structure. Ya, dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high. Nah, secara teori basic ataupun teori terkini, bukan teori terkini sih. Terakhir ya, update terakhir memang ini marketnya ngebuat change of character. Ya. Karena sekali lagi, ini kalau diambil dari tadi malam ya. Ini marketnya ngebuat high, low, high. Karena sekali lagi ini kan high-nya lebih tinggi daripada high yang ini. Ya. Dia ngebuat high, low, high, dan dia drop. Jadi otomatis di sini ngebentuk yang namanya change of character ya. Change of character. Tetapi kalau kalian lihat lebih agak jauh ke belakang, sebenarnya di sini marketnya masih dalam kondisi bullish ya. Ini ngebuat high, low, high, low, kemudian dia ngebuat higher high. Jadi otomatis di sini update sebenarnya adalah breakout structure. Ya, breakout structure, dan di sini valid support ini juga sekaligus apa ya? Valid support plus inducement. Nah, ini banyak nih ya. Banyak banget nih. Valid support plus inducement, kemudian H4 adalah tadi ya, potensial change of character. Ini banyak banget nih. Ya, garis 73 dan 75 nih banyak banget nih gininya. Ya. Ini saya sampai 3 bikin ya. Jadi area H475 dan support di 73 ini ya. Yang pertama valid H1 supportnya. Kemudian kalau, dan ini juga valid sebagai inducement karena di atas sebagai boss. Kemudian kalau H4 ini potensial terjadi change of character. Jadi menurut saya sekalinya ini ngelewatin 75 ini bisa langsung bubar. Tapi tidak untuk kemungkinan seperti yang sudah saya gambar tadi, yang dimana dia drop ngambil equal low juga. Drop, nge-spike naik, kalian mau ambil sell bisa. Tapi kalau ada yang mau ngambil buy ketika ini di sweep semua ya, silahkan. Kalau ada yang mau ngambil buy ketika ini valid supportnya di break dan di sweep, kena juga area demandnya yang di sini. Ingat ya, ini demandnya gede banget ya, dari harga 664 sampai 51. Jadi kalau ini turun kena demand, kemudian nge-spike naik, kalian mau nge-buy di sini boleh. Asalkan ketika dia turunnya tidak langsung ekstrim sampai 55. Kalau sudah turun ekstrim sampai 55, saya rasa kesempatan kalian buat nge-sell agak sulit. Justru saya prefer untuk ambil buy buat counter. Tapi kalau misalnya dia turun ya, turunnya hanya untuk nge-sweep ini aja, nge-sweep, kemudian nge-sweep ini mungkin sampai ya let's say sampai 70 lah ya, 70, 69, 68, kemudian kalian mau counter buy sedikit boleh. Nah, di sini ketika nge-spike naik, entah dimanapun itu, mungkin dia nge-retest 75 atau enggak 76, 77, 78 sampai 80, terjadi konfirmasi balik, saya akan ambil sell. Itu ya. Jadi kalau dia mau ambil sell kayak tadi ya, 3 konfirmasi itu, kalau ada yang mau ambil lebih safety sekali. Kalau yang mau ambil buy sekarang, at least jangan sampai ngelewatin ini, ngelewatin 73 ataupun ngelewatin 75 secara H1. Itu nggak boleh. Kalau itu lewat ya, kayak tadi konfirmasinya bakal beruntun semua ya, semua time frame bakal berubah menjadi change of character, bakal berubah menjadi bearish kecuali daily-nya. Itu aja. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.